Halo teman-teman, selamat datang kembali di Catatan Si Cuan. Oke, di video lalu kita sudah resmi jadi dokter perusahaan. Kita sudah bisa check up warung bakso kita. Kita sudah bisa tahu mana warung yang sehat, labanya positif, darahnya lancar, dan kolesterolnya aman. Selamat ya. Tapi, warung bakso super sehat itu ditawarin ke kamu seharga 5 miliar. Padahal setelah dihitung-hitung, modal gerobak, meja, kursi, dan dapurnya itu mungkin cuma 1 miliar. Kamu mau beli? Ini adalah jebakan terbesar investor. Kita sudah capek-capek cari perusahaan bagus dan sehat. Kita belinya di harga yang kemahalan, di harga pucuk. Hasilnya, walaupun perusahaannya bagus, portofolio kita nyangkut merah bertahun-tahun. Ingat, di akhir video lalu pertanyaannya adalah, perusahaannya sehat, tapi harganya kemahalan nggak ya? Di video ini, kita akan selesaikan trilogi kita. Kita akan belajar cara mencari diskon di pasar saham. Selamat datang di dunia valuasi. Tapi sebelum kita lanjut, disclaimer super penting dulu ya. Video ini dan semua video di catatan secuan tujuannya murni untuk edukasi dan berbagi cara pandang saya. Ini bukan nasihat finansial. Ini bukan rekomendasi, ajakan, atau paksaan untuk beli atau jual saham apapun. Saham apapun yang mungkin saya sebut nanti itu murni cuma buat contoh studi kasus ya, biar kita gampang belajarnya. Selalu lakukan riset kamu sendiri atau konsultasi dengan profesional. Oke? Sip, kita lanjut. Gak usah pusing, valuasi itu konsepnya sederhana. Kita cuma mau membandingkan harga, yaitu harga yang kedap-kedip di layar HP kamu, dengan nilai, yaitu nilai asli dari si perusahaan atau warung bakso itu. Tujuan kita gampang, kita mau cari Mercy seharga Avanza. Kita mau beli barang bagus, tapi di harga diskon. Caranya, kita harus bisa baca stiker harganya. Di pasar saham ada banyak stiker harga, tapi untuk investor, kita hanya perlu fokus pada 2 stiker harga paling populer dan paling gampang. Stiker harga pertama yang paling terkenal namanya PER atau Price to Earnings Ratio. Nggak usah pusing sama namanya, rumus gampangnya harga saham per laba bersih per saham. Tapi ada cara baca anti pusingnya. Anggap saja PER itu menjawab pertanyaan ini. Berapa tahun kita balik modal? Gini, kalau kamu beli saham dengan PER 10 kali, itu artinya kamu butuh 10 tahun laba perusahaan itu untuk balik modal harga belimu. Masuk akal kan? Kalau PER-nya 20 kali, ya kamu butuh 20 tahun laba dia untuk balik modal. Jadi secara teori sederhana, makin kecil PER-nya, makin cepat kamu balik modal. Artinya makin murah harga sahamnya. Stiker harga kedua yang wajib kamu tahu adalah PBV atau Price to Book Value Ratio. Rumus gampangnya, harga saham per nilai buku, modal bersih, per saham. Apalagi itu nilai buku? Nilai buku, book value itu gampangnya adalah modal bersihnya si warung bakso. Kalau hari ini warungnya bangkrut, semua asetnya, gerobak, meja, kursi, sisa uang di kas, dijual, lalu dipakai bayar utang, nah sisa bersihnya itu adalah nilai buku. Cara baca anti pusing untuk PBV adalah berapa kali lipat kita bayar dari modal bersihnya. Contoh, kalau PBV-nya 1 kali, artinya kita beli warung bakso itu seharga modal bersihnya. Modal bersihnya 100 juta, kita bayar 100 juta. Adil kan? Kalau PBV-nya 3 kali, artinya kita bayar 300 juta untuk modal bersih yang nilainya cuma 100 juta. Wah, mahal banget dong. Belum tentu. Mungkin aja PBV-nya 3 kali karena warung baksonya udah terkenal banget. Brandnya kuat, pelanggannya udah pasti, resepnya rahasia. Kita bayar lebih untuk nama baik dan potensi keuntungan di masa depan. Oke, jadi sekarang kamu tahu PER dan PBV. Pertanyaannya, PER 10 itu murah atau mahal? PBV 3 itu murah atau mahal? Jawabannya adalah tergantung. Kamu tidak bisa lihat angkanya sendirian. Kamu harus membandingkan dengan masa lalunya atau dengan pesaingnya. Tapi, disinilah letak jebakan terbesarnya, terutama di pasar saham Indonesia. Banyak investor hancur karena asal beli saham yang PER-nya rendah. Hati-hati dengan 3 jebakan murah ini. Jebakan 1, value trap, barang rusak. PER-nya murah, PBV-nya murah, tapi pas dicek kesehatannya, ternyata labanya turun terus dan utangnya menumpuk. Ini bukan diskon, ini barang rusak yang mau bangkrut, jangan dibeli. Jebakan 2, jebakan musiman, saham komoditas. Ini khusus buat kamu yang suka saham batubara atau sawit. Rumus PER di sini sering terbalik. Bayangkan musim durian. Pas panen raya, durian melimpah, untung pedagang gede banget. Karena untungnya gede, PER-nya jadi kelihatan kecil. Tapi hati-hati, kalau kamu beli pas PER-nya kecil, pas panen raya, sebentar lagi musimnya habis. Laba bakal anjlok, harga saham terjun bebas. Jadi di saham komoditas, PER yang terlalu rendah seringkali tandanya pesta sudah mau bubar. Jebakan 3, laba hantu, one off gain. Kamu lihat saham PER-nya rendah banget, tapi coba cek labanya. Itu laba beneran dari jualan produk atau cuma karena dia baru jual tanah pabriknya?
Kalau labanya loncat cuma karena jual aset, itu namanya laba hantu. Tahun depan laba itu gak bakal ada lagi, jangan terkecoh. Nah, kalau kamu sudah lolos dari jebakan itu, pelajaran terakhir ini yang paling mahal. Jangan menyetir pakai kaca spion. Angka PER dan PBV di aplikasi itu data masa lalu. Kita investasi untuk masa depan. Terus gimana cara lihat masa depan, Om? Tenang, pakai logika detektif sederhana aja. 1. Cek ceritanya. Beritanya bagus nggak? Tapi cari berita fakta ya, bukan rumor pom-pom mau diakuisisi MotoGP yang nggak jelas. 2. Cek industrinya. Anginnya lagi bagus nggak? Misal harga batu bara lagi naik atau cukai rokok lagi naik. 3. Cek pendapat pro. Boleh intip kata analis di aplikasi sekuritas. Tapi ingat, analis juga bisa salah dan punya kepentingan sendiri. Jadikan cuma sebagai data tambahan, bukan kunci jawaban. Intinya, fundamental sama dengan perusahaan sehat plus harga wajar plus prospek cerah. Disclaimer jujur, walaupun kamu sudah cek semua ini, tetap hati-hati. Pasar itu dinamis. Fundamental bikin kita tenang pegang barang bagus, tapi bukan jaminan harga langsung terbang besok pagi. Di video sebelumnya, kita jadi dokter untuk cari perusahaan sehat lewat laba, kas, dan utang. Di video ini, kita jadi pembeli pintar untuk cari harga murah lewat PER dan PBV, dan menghindari jebakan-jebakannya. Kita mau beli perusahaan sehat di harga murah yang punya prospek cerah. Itulah inti dari fundamental investing. Tapi teori terus pusing juga ya. Gimana kalau sekarang giliran kamu yang praktek? Anggap ini PR dari saya. Coba deh, setelah video ini selesai, kamu buka aplikasi sekuritas kamu. Pilih satu aja saham yang kamu incar atau saham yang produknya kamu pakai setiap hari. Coba kamu check up sendiri pakai 3 tanda vital, laba, kas, utang. Dan ukur stiker harganya pakai 2 rasio valuasi, PER, PBV. Kalau kamu masih bingung carinya di mana, tenang. Di hampir semua aplikasi sekuritas sudah menyediakan angkanya kok. Sebagai contoh, kita pakai Stockbit ya. Angka PBV dan PER ini sudah disediakan di bagian key stats pada sahamnya. Jadi kamu nggak perlu hitung manual lagi. Awas, kena jebakan musiman atau laba hantu nggak? Terus intip masa depannya. Coba tulis pengalaman kamu di kolom komen ya. Saya mau tahu hasil check up kamu. Di video-video selanjutnya, kita akan terus upgrade ilmu investasi kita. Kita nggak cuma akan berhenti di fundamental ini aja, tapi masih banyak banget topik-topik penting lain yang akan kita bedah bareng. Makanya, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Dan satu hal lagi, teman-teman, saya tahu ini adalah naskah kita yang paling padat ilmunya. Pusing, itu wajar. Tapi saya mau ucapkan selamat buat kamu. Kalau kamu nonton sampai sini dan ngeh intinya, kamu baru saja lulus dari level investor yang cuma ikut-ikutan. Pikirkan begini, dulu kamu mungkin investasi pakai tangan kosong, cuma modal katanya. Sekarang kamu punya perkakas, kamu punya alat untuk check up kesehatan dan alat untuk cek harga. Ini adalah upgrade besar. Kamu sekarang punya kendali atas uang kamu sendiri. Terus asah perkakas ini, pakai terus. Kamu pasti bisa. Sebagai pengingat terakhir, tetaplah berhati-hati, selalu lakukan riset kamu sendiri, dan yang paling penting, investasi itu tujuannya untuk ketenangan masa depan, bukan menambah beban pikiran. Jadi, pastikan kamu selalu pakai uang dingin. Hindari berhutang demi investasi. Biar portofolio kamu tumbuh, tapi tidur kamu tetap nyenyak. Semangat terus ya!